Tutup mata Anda sejenak. Pikirkan makanan yang paling cepat, paling murah, dan paling universal di planet ini. Makanan yang menemani mahasiswa begadang, menjadi penyelamat di akhir bulan, dan simbol kenyamanan ini. Ya, kita bicara tentang mie instan. Kita semua mengenalnya. Aroma bumbunya yang menyeruak, tekstur kenyalnya yang memuaskan. Di Indonesia, konsumsi mie instan sudah menjadi ritual, bahkan identitas kuliner. Setiap tahun, kita menghabiskan miliaran bungkus. Tapi, pernahkah Anda berhenti dan benar-benar bertanya, apa persisnya yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Dan bagaimana jika kenyamanan instan itu datang dengan harga yang jauh lebih mahal, yang harus dibayar oleh organ paling vital, usus dan otak Anda? Inilah kisah nyata, atau lebih tepatnya eksperimen klinis yang nyaris gila, yang dilakukan oleh seorang dokter. Sebuah dedikasi selama 30 hari untuk hanya mengonsumsi mie instan 3 kali sehari, tanpa variasi, tanpa suplemen. Tujuannya, membuka tabir kebenaran tentang apa yang terjadi di kedalaman sistem biologis kita. Untuk memahami kehancuran yang ditimbulkan oleh eksperimen 30 hari ini, kita harus mundur dan memahami keajaiban teknik di balik mie instan itu sendiri. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah mahakarya rekayasa pangan pasca Perang Dunia. Kisah mie instan dimulai pada tahun 1958 di Jepang dari tangan Momofuku Ando. Ia melihat orang-orang mengantri panjang hanya untuk mendapatkan semangkuk ramen. Ia menyadari kebutuhan krusial, makanan yang murah, tahan lama, dan yang terpenting, instan. Inovasinya terletak pada proses yang kini dikenal sebagai penggorengan kilat, flash frying. Mie gandum dikukus, dibumbui, dan kemudian direndam sebentar dalam minyak panas. Proses ini menghilangkan hampir semua kandungan air, membuat mie dapat bertahan selama berbulan-bulan tanpa. Namun, di balik narasi penyelamat kelaparan, terletaklah komposisi yang membuat tubuh kita berteriak minta ampun. Mie instan adalah contoh sempurna dari Ultra Processed Foods, UPFs. Ini adalah matriks karbohidrat olahan, lemak jenuh, pengawat, penstabil tekstur, dan sodium. Rahasia mengapa mie instan selalu terasa begitu enak adalah umami yang sering dihasilkan oleh monosodium glutamat atau MSG. Kombinasi MSG dengan lemak dan garam tinggi menciptakan apa yang disebut bliss point, titik kenikmatan maksimal di lidah yang memicu kelepasan dopamin di otak. Ini menciptakan siklus adiktif. Periode 10 hari pertama adalah fase honeymoon yang brutal. Tubuh tiba-tiba dihadapkan pada diet monokromatik yang kaya karbohidrat sederhana, sodium, dan lemak. Ini adalah kejutan sistem. Tubuh merespons karbohidrat cepat dengan lonjakan energi yang drastis. Mie dicerna sangat cepat, memicu pelepasan insulin besar-besaran. Lonjakan gula selalu diikuti oleh penurunan gula, hipoglisemia reaktif. Dampaknya pada hari 3-5, kelelahan kronis, mudah mengantuk setelah makan, dan ketidakmampuan untuk fokus. Semua kelebihan glukosa ini dengan cepat diubah menjadi lemak tubuh, lipogenesis, karena rasio makronutrien. Inilah penderitaan fisik yang paling menonjol, hipernatremia, atau kelebihan sodium. Sodium menarik air keluar dari sel-sel Anda dan masuk ke ruang ekstraseluler. Akibatnya, subjek eksperimen mengalami retensi cairan parah, edema, terutama di ekstremitas bawah. Berat badan naik drastis, volume darah yang beredar meningkat, memicu peningkatan tekanan darah. Di hari 7 hingga 10, cadangan vitamin B, kunci untuk energi otak, mulai habis. Jika 10 hari pertama adalah tentang kejutan metabolisme, 10 hari berikutnya adalah tentang perang biologis di dalam usus. Usus kita, otak kedua, adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme. Keseimbangan ekosistem ini sangat penting.
Mie instan adalah mimpi buruk bagi mikrobioma. Mie instan hampir tidak memiliki serat. Tanpa serat, koloni bakteri baik mati. Proses ini disebut dysbiosis. Efek emulsifier dan perstabil dalam mie instan dapat secara fisik mengikis lapisan mukosa pelindung usus. Ketika lapisan mukosa terkikis, muncullah kondisi yang disebut peningkatan permeabilitas usus atau populer disebut leaky gut. Ketika usus bocor, toksin bakteri lolos ke aliran darah. Sistem kekebalan tubuh meluncurkan serangan peradangan sistemik. Pada hari 15-20, sang dokter mulai mengalami gejala peradangan yang jelas, nyeri sendi, kembung parah, dan perubahan pola buang air besar yang ekstrim. Usus dan otak terhubung melalui jalur komunikasi rumit yang disebut gut-brain axis. Dysbiosis parah mengganggu produksi neurotransmitter seperti serotonin. Akibatnya, sang dokter mulai melaporkan peningkatan kecemasan, iritabilitas ekstrim, dan kabut mental, cognitive fog. Memasuki minggu terakhir, sistem biologis beroperasi dalam mode kelaparan mikronutrien kronis. Otak, meskipun perut penuh, sedang mengalami kekurangan energi yang akut. Kita kembali ke peran krusial vitamin B, khususnya tiamin atau B1. B1 adalah kofaktor penting dalam proses yang mengubah glukosa menjadi energi ATP yang dapat digunakan otak. Tanpa B1 yang cukup, karbohidrat berlebihan yang dikonsumsi menjadi sampah yang tidak bisa diproses secara efisien. Ini adalah kelaparan di tengah kelimpahan. Pada hari 25, sang dokter mencatat memori jangka pendek menurun dan penurunan kecepatan pemrosesan informasi. Ini diperburuk karena mie instan hampir nol dalam asam lemak omega-3, komponen struktural penting dari membran sel otak. Otak secara biologis menjadi lambat. Diet ekstrem ini juga mengganggu sistem hormonal. Stres fisik menyebabkan peningkatan produksi kortisol, hormon stres, yang mengganggu siklus tidur bangun alami. Kualitas tidur yang buruk mempercepat penumpukan toksin metabolik dan memperburuk kabut kognitif yang sudah parah. Eksperimen 30 hari berakhir. Hasil laboratorium menunjukkan peningkatan trigliserida dan kolesterol LDL. Penanda peradangan CRP melonjak tinggi, mengkonfirmasi peradangan sistemik. Proses pemulihan membutuhkan fokus strategis untuk membalikan kerusakan, dimulai dari restorasi dinding usus dan pengisian ulang mikronutrien.